Oke, kembali lagi di channel Gudang Lampu Surya. Untuk yang membeli tiang lampu, ya, tiang lampu baik yang oktagonal, heksagonal, ataupun yang bulat teleskopik, teliti sebelum membeli ya. Kalau untuk oktagonal itu segi 8. Kalau untuk heksagonal itu segi 6, dan teleskopik atau bulat itu dia kenapa dikatakan teleskopik? Karena ukuran diameter tiang itu dia dari bawah besar, terus makin ke atas dia makin mengecil. Ya, itu dikatakan teleskopik. Nah, untuk masing-masing ukuran tiang tentunya beda-beda ya. Jadi dimana perbedaan besar diameter pipa dari tiang itu dipengaruhi oleh berapa besar bobot yang dipasang pada tiang lampu. Jadi jangan salah beli. Terus juga nanti jangan salah juga masalah base plate ya. Base plate, masalah juga angkurnya, itu nanti ada dijelaskan di video. Nah, silahkan tonton videonya sampai habis ya. Videonya nanti dijelaskan semua detail masalah tiang ya, baik oktagonal, heksagonal maupun masalah yang bulat teleskopik. Jadi sebelum membeli tiang, perhatikan penjelasan secara detail video berikut ini. Terima kasih. Kembali lagi di channel YouTube Gudang Lampu Surya. Kali ini yang kami ulas adalah perbedaan tiang lampu bulat dan galvanis. Ya, ini ntar kami akan ulas mengenai ketebalan dan lain-lain ya. Jadi akan kami ulas sampai tuntas. Nah, makanya pantengin terus di channel YouTube Gudang Lampu Surya supaya menambah ilmu mengetahui seputaran listrik tenaga matahari maupun perlengkapannya, yaitu salah satunya adalah tiang lampunya ya. Ini akan kami ulas. Oke, pertama adalah yang kami ulas ini ada ada base plate ya. Base plate ini lebarnya 30 kali 30 ya. Untuk ketebalannya ya, ketebalan 14 mili ya. Ini ukuran 30 kali 30. Ini 30 sampai sini 30 ya. Nah, untuk lubang ini jarak ini ke sini itu adalah 20 cm ya, maupun dari bawah persegi ini sama 20 cm ya. Oke, untuk riplete-nya ini adalah ketebalannya 6 mili ya. 6 mili di sini biasanya ini adalah 2 cm, ke bawahnya bisa 10 atau 12 cm ya. Untuk lebarnya dari tiang ini biasanya 7 cm ya. Ini yang bulat ketebalannya 3 mili ya. Tiangnya sebenarnya bisa sesuai spek. Apabila ada speknya lebih tinggi, di pabrik kami selalu mengikuti spek di kebutuhannya. Oke, lanjut di bagian lubang bautnya ini ya. Ini angkur, lubang angkur. Lubangnya angkur ini make 20. Oke, ini lubangnya bisa 22 atau 19 mili, karena ini biasanya kita memakai angkur yang tingginya menyesuaikan, karena ketinggian ini yang kami ulas ini adalah yang 6 meter. Jadi angkurnya memakai 16 mili. Oke. Ini 16 mili ya. Jadi kalau 16 mili sama ininya 19, ini sangat mudah masuk ya, waktu di kondisi di lapangan sudah jadi itu. Jadi kita pas banget, karena waktu pemasangannya nanti juga kami jelaskan cara pemasangannya waktu kondisi pengecoran di pondasi ya. Ini untuk memperlihatkan cara ini betapa longgarnya kalau apabila terlalu pas jadi nggak masuk. Makanya semua tiang pasti ada spek. Nah, untuk lubangnya nanti ini 19. Nah, angkur ini namanya angkur ini bisa 16 mili, karena lubang besar ini udah 19 atau 22 mili ya. Oke, ini yang bulatnya ya. Untuk yang, nah ini perbedaannya oktagonal
oktagonal akan seperti apa? Dia akan bersisak. Ini sampai bulat, ini oktagonal. Kalau yang bulat ya biasa aja bulat. Ya, perbedaannya gitu aja ya. Itu perbedaannya. Oktagonal, ini yang bulat. Oke, yang bulat ini ada termasuk teleskopik ya, karena bulat. Jadi ketebalannya ini 3 mili. Dan ini juga 3 mili karena oktagonal juga sama. Ini cuman ini sebenarnya spek mengikutin aja, kadang tergantung bebannya ya. Kalau bebannya makin tebal mungkin akan lebih tebal lagi ya. Oktagonal ini ada 2 sambungan ya, masing-masing juga sama. Di yang bulat juga sistem 2 sambungan, karena kalau nggak 2 sambungan kadang-kadang kita perjalanan jauh nanti akan lebih mempermudahkan di mobil atau truknya ya, di truknya jadi mudah untuk bawanya, karena kalau 6 meter langsung itu kadang-kadang nyari mobilnya agak susah. Nah, ini solusinya di pabrikan kami bisa pesan di bagian apakah mau sambung atau dilangsungin kan. Nah, di sini lah, ini ada sambungan, di sambung masing-masing ada ini 3 meter, bawahnya 3 meter, jadi totalnya 6 meter ya. Untuk oktagonal juga sama, ini sambungan ya. Jadi kalau saya masukin gampang, tinggal masukin saja. Nah, kita mengikuti alur oktagonalnya ini. Tapi ini masukin aja karena ini spare-nya 30 cm ya. Jadi begitu kita ini masuk pakai palu atau palu yang besar itu, masuk kita dari atas, jadi supaya masuk 30 cm, jadi supaya kuat. Kalau yang ini modelnya pakai baut supaya waktu ada angin pun aman, karena sudah dilengkapi dengan baut ini supaya tidak gerak di atas ya. Ini tiang untuk lampu all in one, jadi lurus saja. Sebenarnya banyak tiang itu kebutuhannya, jadi mengikutin aja. Oke, yang bulat ini adalah untuk yang 6 meter ini 3 in. Untuk penyambungan ini 2,5 in supaya bisa masuk. Jadi waktu dikencangan pakai baut ini sudah pas. Nah, ini ya sistem shock ininya ya, cukup mudah. Oke, jadi untuk atasnya biasanya kami akan tutup karena antisipasi air hujan masuk, dan ini juga petugas panis pasti ditutup ya supaya air tidak langsung lubang. Nah, juga sama tutup. Oke. Ya, ini pasti nanti antisipasi ada pertanyaan kenapa yang bulat ini pakai baut dan ini tidak, karena ini kalau yang oktagonal ini persegi ya, jadinya waktu dimasukkan itu udah mengikat, jadi aman. Masukkan 30 cm itu sudah pasti kencang karena dia udah persegi, jadi ikutin alur yang sudah oktagonalnya. Nah, ini modelnya ini, jadi masuk ini lebih kecil karena supaya masuk kan. Nah, ini caranya. Nah, ini juga sama. Ini kenapa harus pakai baut, karena supaya ini kan bulat, jadi supaya nggak mutar posisi di atas ke posisi lampu sudah dipasang, nggak taunya kurangin. Nah, makanya ini juga harus besar. Ini adalah besar, itu kuncinya ada 10 mili ya. Jadi sangat-sangat kuat untuk di tiang ini mengikatnya, tinggal mengencangkan saja. Oke ya, tadi ulasan untuk oktagonal dan tiang yang bulat sudah kami ulas ya. Kami akan ulas lagi di bagian untuk angkurnya di bagian bawah ya. Nah, ini angkurnya sudah saya rangkai, sudah saya pasang. Nah, untuk pondasinya jadinya semuanya ini sudah tadi yang saya bilang angkur tadi. Nah, di sini sudah saya pasang. Ini ketinggiannya kurang lebih 1 meter ya, karena tergantung kultur tanah ya. Begitu tanahnya lembek ya ini ketinggian 1 meter, tapi apabila keras mungkin bisa di bawahnya 1 meter. Nah, di sini. Nah, ini apa? Ini ada template ya. Template ini untuk mempermudah waktu pemasangan di lapangan, karena kalau nggak ada ini, ibaratnya mal untuk base plate-nya ya. Jadi ini untuk mempermudah waktu di pengecoran nih, gantinya petuntar tiang pun sama kan persis, jadinya mempermudah. Nah, di sini
tinggal masukin ring ya, spin ring semuanya, jadinya mempermudah di lapangan. Kalau sudah sesuai siku gini sama, udah mempermudah waktu di lapangan. Jadi tinggal ngangkat tiangnya itu, diangkat aja di base plate nya. Jadi enak banget, template ini mempermudah waktu sama base plate nya. Jadi tinggal baut saja, tinggal masukin baut di lapangan. Untuk cara pemasangan juga ada di tutorialnya ya. Jadi untuk cara gimana memasang naikin tiang pun juga ada nanti di channel YouTube Gudang Lampu Surya. Makanya pantengin terus di channel kami ini supaya tidak ketinggalan dan tidak Oke, untuk pembelian pasti mendapatkan adalah angkur ya, mendapatkan angkur ini. Jadi beli 1 tiang 2 tiang pasti mendapatkan alat ini, karena untuk mengemal waktu kondisi, kalau kita ngemal langsung di tiang kan nggak mungkin. Jadi karena ini selalu bergerak ya, angkur ini selalu bergerak, makanya kenapa harus pakai template ini. Oke, kan sambil jabut saya makan samakah sama yang di ini ya, ini sama ya. Jadi itu mempermudah. Jadi ini udah lubang semuanya udah sama, jadi tinggal kita siat ini sama, jadi kan mempermudah. Nah disinilah, nah tinggal masukkan saja. Ya ini udah kepasang ya. Nah ini di bawahnya ini ada cakar ayamnya. Ini akan lebih melebar di bawah supaya menggigit di tanah ya. Kultur tanah akan mengikuti apabila tanahnya terlalu lembek atau gini. Nah ini akan membantu ini ya. Nah ya kelihatan ya, ini ukuran adalah 40 kali 40 ya. Oke, setiap pembelian pasti mendapatkan angkur ini ya. Tapi kalau ini cakar ayam beda lagi, karena kadang-kadang, tapi bisa aja pemesanan bisa dari kami. Tapi yang pertama pasti paket tiang pasti ada angkur ini ya. Ini pasti bawahnya. Nah, di sini ini ada 4 biji ya. Jadi 1 tiang mendapatkan angkur 4. Begitu berikut bautnya. Jadi ini cuma contoh aja. Oke, untuk tiang ini sudah di finishing hot dip galvanis ya, jadi anti karat ya, jadinya aman apabila ini kan posisinya tiang ada di luar, jadi kena hujan pun sudah aman, karena hot dip galvanis ini akan bertahan sampai 15 tahun ya lebihnya, karena karena hot dip galvanis adalah membantu supaya nggak berkarat ya. Terlalu lihatin ini adalah perbedaannya tiang oktagonal dan galvanis. Oktagonal ini yang bulatnya ya, itu cukup mudah aja untuk membedakan. Dia akan persegi gini kalau oktagonalnya. Yang bulat seperti biasa aja yang bulat. Mungkin cukup gitu aja ya. Oke, pantengin terus di channel YouTube Gudang Lampu Surya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Ya, supaya sama-sama memberitahu ilmu-ilmu mengenai listrikan, yaitu listrik tenaga matahari, energi terbaru dan terbarukan.